Calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi ditetapkan. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya sedang menjalani tahapan demi tahapan pencapresan. Hingga pada 14 Februari 2024 mendatang bertarung di proses pencoblosan. Hampir pasti ketiga pasangan capres dan cawapres berharap semesta akan mendukung mereka. Namun bagaimana sebenarnya semesta ini bekerja? CNN Indonesia Plus Minus kali ini berbincang dengan ahli semesta, primbon, dan feng shui untuk mengintip ketiga capres dan cawapres. Ini hasilnya. Saya berbincang dengan budayawan Romo Doni Ranuwijoyo. Romo Doni adalah satu dari sedikit orang yang memahami dan menjalankan falsafah Jawa, termasuk penggunaan primbon. Primbon itu umum. Primbon itu dari kata pon, bon, babon, ya induk. Jadi catatan induk. Jadi buku induk yang berisi kumpulan-kumpulan semua catatan. Baik dulu waktu kita belum kenal aksara, karena kita pinjam aksara kan dari aksara India, lalu jadi Jawa kuno, jadi Wonocoroko, gitu kan. Nah lalu jadi memori ingatan dari konsep tetenger ya, itu ilmu titen semua diteliti. Hari dulu belum ada hari bahasa Arab apa Ahad Isnin belum ada ya, masih pakai nama kuno itu dicatat, diingat. Sebelum ada aksara sudah diingat, diceritakan, diwariskan turun-turun anak itu. Nah begitu ada aksara, kita pinjam aksara dari India, jadi aksara Palawa, Jawa kuno, lalu aksara Jawa yang kita kenal sekarang itu dicatat. Nah kumpulan dari catatan-catatan itu jadi yang disebut primbon. Lalu kalau dalam tadi ada kata disebut weton ya, weton dari kata wetu atau keluar, artinya selahir. Jadi weton itu hari lahir, umumnya itu hari dan pasaran. Misalnya Kemis Legi, nah itu disebut weton. Wetonmu apa? Minggu Pahing, nah itu weton karena disebut hari kelahiran. Kita yang pertama ke Mas Anies sama Cak Muhaimin dulu. Kita dapat tanggal lahirnya ya, yaitu Pak Anies itu 7 Mei 69. Ya. Nah kalau dihitung di kita convert ke apa namanya tanggalan Jawanya, wetonnya itu Rebo Kliwon. Tapi kan bulan Jawa itu kan harinya dimulai maghrib ya. Nah ada kemungkinan geser-geser sedikit. Nah itu nanti lebih khusus lagi bisa dibaca. Kalau Masehi kan bermula di 00 jam lewat jam 12 itu hari baru. Kalau di kita itu mulai maghrib ya, karena ikut lunar, ikut bulan, ikut komariah kalau di Arabnya. Rebo itu wataknya bumi kalau ikut konvensi primbon. Artinya itu sebenarnya tangannya dingin. Tangan dingin, orang yang lahir dari Rebo itu, bumi itu identik dengan tanah, dengan menanam. Lanjut ya, ini ada komat ya, lanjut. Karena cekat langgar ini. Jadi disebut apa namanya? Disebut berwatak bumi itu ya tangannya dingin. Dalam artian menanam apapun itu untuk mengawali baik. Karena memang Pak Anies itu beberapa kali membuat program ya. Ada apa dulu? Indonesia mengajar ya, turun ya, dari menanam, kontes menanam. Lalu karena bicara dengan bumi memang apa namanya aslinya itu aslinya sebenarnya tidak banyak bicara aslinya, tapi karena beliau akhirnya tokoh ya. Karena di tokoh publik mungkin lalu jadi bicara. Nah Kliwon ini adalah watak tambahan. Kalau tadi bumi aslinya bawaan ada diam ya toh, tapi Kliwonnya ini ahli bicara. Jadi ada sisi juga ketika dibutuhkan bisa bertutur kata yang apa yang nyastra ya kalau orang gitu bilang. Nah Kliwon itu adalah posisinya tengah-tengah. Artinya butuh energi ekstra untuk bergerak. Jadi potensinya sebenarnya besar, tapi butuh tandem tertentu, butuh kawan-kawan tertentu itu, butuh
iklim tertentu atau sistem atau kumpulan tertentu untuk menggerakkan potensinya itu. Tandemnya dia adalah Cak Muhaimin Iskandar, Iya. Gus Imin. Nah, kalau Gus Iminnya Pak Muhaimin Iskandarnya itu 24 September tahun 66 ya. Itu Sabtu Wage. Wataknya air. wataknya Air itu tidak bisa dibendung. Memang akan selalu punya cita-cita. Nah, karena air itu selalu mengalir, selalu bagaimana ketika ada keinginan ya itu harus tuntas. Wage ini agak tidak bisa di tanda kutip ya, tidak bisa diatur orang lain. Jadi dia mengatur dirinya sendiri. Berarti Sabtu Wage Cak Imin itu energinya besar. Karena besar dan memang yang mengatur dirinya sendiri hanya beliau sendiri kan begitu. Ya kalau bumi ketemu air ya, lalu Kliwon di tengah ketemu Wage yang tidak bisa diatur orang tapi hanya bisa diatur sendiri. Nah sebenarnya bisa saling mengisi itu celah. Dan ketika misalnya Rebu tadi jatuhnya sebenarnya menerima dan pendiam, tapi Kliwonnya sebenarnya pandai bersastra ya, pandai berbicara. Tapi Kliwon itu di tengah, jadi dia harus ada energi tambahan dari tandemnya untuk menggerakkan potensinya itu. Nah, sedangkan Sabtu Wage air ya, tadi air tidak bisa dibendung, lalu Wagenya tidak bisa diatur orang lain, hanya dia bisa diatur sendiri. Sebenarnya dari celah-celah itu bisa disinergikan sebenarnya. Berarti cocok ini dua orang ini. Kalau dalam konteks pembacaan warisan dari leluhur ini Primbon bisa cocok. Kita geser ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar itu lahiran 28 Oktober tahun 68. Nah, kalau kita cari harinya itu wetonnya Senin Wage. Tapi ini umum yang saya dapat dari tanggal Masehi ya. Karena tadi kalau nanti hitungannya Jawa sebenarnya masuknya sore dan lain-lain ya mungkin nanti akan ada yang lebih detail. Melesetnya dikit-dikit lah kanan kiri ya. Senin Wage, Senin itu adalah hari wataknya bulan. Artinya mau tentu bercahaya tapi tidak sepanas cahayanya matahari. Maksudnya apa itu? Karena rembulan ini kan dia cahayanya lebih sejuk ya. Iya. Kalau dalam catatan Primbon itu mudah ikhlas, lalu senang dalam hal-hal kebudayaan yang baik begitu ya. Nah dikatakan yang hal lahir Senin ini tidak terlalu banyak bicara, tapi ketika bicara tidak bisa diremehkan kata-katanya. Ini menurut Primbon ya, ini hari Senin. Kalau Wage itu mirip yang tadi Senin Wage ya, mirip Pak Muhaimin itu ya. Nah Wage ini adalah sisi yang ya tidak bisa diatur orang, memang harus kesadaran mengatur dirinya sendiri. Hanya beliau yang bisa mengatur dirinya sendiri begitu. Pak Mahfud MD. Nah Pak Mahfud ini tanggal 13 Mei tahun 57. Ini ketika dicari di Primbon, weton beliau itu Senin Pon. Nah Seninnya mirip ya, sama-sama sejuk ya. Karakter antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sama-sama sejuk ya. Sama-sama sejuk, sama-sama senang belajar. Senang belajar. Kebetulan beliau akademis ya, gitu. Karena belajar apapun jadi sebenarnya. Nah di pon ini tidak tedeng aling-aling. Tidak ada yang disembunyikan. Bloko Suto. Tidak sembunyi-sembunyi. Bloko Suto ya, namanya bares. Bloko apa adanya, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang ditutupi. Ya enggak gitu. Sehingga yang menurut beliau benar ya akan beliau katakan. Cocok enggak antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini? Nah, sama-sama Senin ini menarik. Pastinya kan punya watak yang sama, mirip ya. Dalam artian ketika nanti bertandem itu sudah seperti ada sesuatu yang klik gitu ya. Nah, tinggal tadi sisi ponnya dengan sisi wagenya itu yang saling melengkapi. Ya. Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nah, Pak Prabowo ini kelahiran 17 Oktober tahun 51. 17 Oktober Ketika dihitung di Primbon, keluarnya watonnya adalah Rebo Pon. Rebo Pon. Nah, Rebo itu mirip dengan Pak Anies tadi ya. Rebo ini mirip dengan Pak Anies tadi, yaitu wataknya bumi.
Lalu ponnya ini mirip Pak Mahfud tadi itu. Dalam bicara ya mirip. tes. Kalau Mas Gibran itu 1 Oktober 87, Kamis Legi. Kamis itu adalah wataknya agak rumit. Karena Kamis itu adalah angin dan petir. Wah, ini. Angin dan petir ini, angin ini kan udara. Kalau dalam konteks kimia, angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan gitu. Sehingga memang butuh sesuatu dinamika tertentu untuk angin ini bergerak. Kalau tidak hanya jadi udara statis kan. Tapi ketika sudah bergerak akan bisa muncul petir. Jadi Kamis ini sebenarnya agak mut-mutan juga. Yeah. Kalau pas meneng ya meneng, nek pas bledeke keluar ya boleh keluar. Pas anginnya bertiup ya bisa jadi lesos kan begitu. Kamis Legi. Legi itu tangannya dingin untuk bisnis sebenarnya. Oh, artinya jadian kalau bisnis. Iya, intinya perhitungan, manajerial, lalu sisi marketing, sisi apa namanya, seperti itu lihai orang-orang Legi ini. Ada apa namanya artinya nggak sih Mo? Misalnya umur sudah yang matang, misalnya kayak Pak Prabowo atau Mas Gibran yang dinilai terlalu muda. Kalau dari sudut pandang Jawa, Ini perkara cocok nggak cocok itu ya. Nah ini kita harus agak mencari pendekatan ya, approach ya, karena sebenarnya budaya Jawa ini adalah budaya sentralistik, terpusat di keraton. Jadi primbon ini muncul juga dicacat dalam tradisi keraton, ya, dan dipakemkan oleh keraton, sehingga rakyat itu ikut ya pakemnya keraton kan gitu. Nah, dalam konteks keraton kan tidak ada coblosan. Yaitu raja itulah digantikan oleh putranya kan begitu kan. Bahkan ketika masih muda bisa menggantikan ya dalam konsep keraton ya. Bisa. Begitu juga dengan Master Feng Shui Hong Xiang Yu. Kepada saya ia mengungkapkan karakter 3 capres cukup menarik bila dibaca dari kacamata filosofi Tiongkok yang dipahaminya. Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin. Ini siapa dulu, Master? Ya, ini Pak Anies punya tanggal lahir saya sudah buka ya. Nah, beliau lahir pada 7 Mei 69 ya. Jadi begini, beliau ini adalah orang dilahirkan dengan elemen air ya, air ini air besar. Nah, air besar itu adalah orang yang aktif. Air besar itu selalu mengalir. Orang yang aktif, orang yang suka bergerak. Kemudian karena di sini ada satu elemen yang sangat baik ya, maka Pak Anies ini adalah orang yang pandai bertutur kata. Elemen apa ini? Ini sebetulnya tanah besar. Jadi air itu cenderung liar. Air itu mengalir sampai di mana, dia bisa menimbulkan kerusakan sampai kemana. Tapi air itu ketika ada tanah yang membentuk tanggul, tanggul itu bisa mengarahkan air untuk menjadi sesuatu yang berguna. Pak Anies ini di sini ada 2 buah huruf ini. Ini adalah 2 huruf yang sangat baik ya bagi dia. Tanah yang kecil ya. Tanah kecil ya. Artinya apa? Artinya apabila air yang keruh, penyebab membuat airnya menjadi keruh itu bisa teratasi, maka dia akan mendapatkan momen yang menjadi momen terbaik. Ketika di sini kayu besar muncul, nah berarti periode ini merupakan periode yang bagus. Periode ini terjadi dari 2009 sampai 2018. Tanah lembek yang bisa membuat keruh si air, dia bisa berubah wujud ya. Ini adalah wujud lain daripada huruf ini. Tanah yang lembek itu dibentuk menjadi sebuah wadah yang di dalamnya bisa dipasang lilin. Ini 2024 sampai 2028 ya, ini periodenya ya. Oke. Nah, ini dia nih. Nah, kita ketemu lagi dengan huruf ini ya. Nah, ini kayu besar. Kayu besar ini. Kayu besar ada lagi ya. Tetapi kayu besar kita harus melihat bawahnya. Dia hadir bersama apa? Ini nih. Ini adalah tanah
kayu besar ini, ya, ini adalah kayu yang tumbuh di atas tanah. Oke. Dia akan menghirup, ya, akan menghirup si tanah yang gumus, tanah yang subur, yang gemuk, ya, dihirup sama dia. Tapi ini di dalamnya juga mengandung air, karena ini huruf ini adalah gudang air. Beliau adalah air, ya. Air ketemu gudang air menjadi sangat banjir, sangat banyak sekali, ya. Nah, air menjadi sangat banyak, berarti ketika dia bertemu dengan kayu yang besar, kayu yang besar malah menjadi gambang, bisa betul. bisa terbawa oleh air. Oh, Gitu ya. Oke. Oke. Saya tahu tanda-tandanya ini. Ya. Jadi 2024, artinya, 2024 ya, itu merupakan tahun yang sangat bagus. Oleh sebab itu, beliau bisa muncul menjadi capres. Oke. Nah, itu kan bagus ya. Akan tapi apakah kansnya sangat besar? Jawabannya, Anda tahu kira-kira ya. Simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri. Ada kayu besar, Betul. ada air, gudang-gudang air, malah membuat kayunya Kayunya itu terbawa ke ya kan? Oh, ini ya nanti kita buktikan. Ini kita nggak ngomong apa-apa loh, ini cuma membaca kita cuma baca aja. Ya Master ya. Oke. Betul. Oke, kita sekarang ke capres selanjutnya, Pak Ganjar Pranowo. Silakan Master. Jadi Pak Ganjar lahir pada 28 Oktober 68, jam 16 juga. Jamnya sebetulnya belum ada. Belum ada. Ya, karena kita belum mendapatkan info yang benarnya. Tapi jam ini adalah perkiraan. Saya tidak tahu betul atau tidak betul. Ya. Jadi hasilnya jangan dipegang. Karena belum tentu benar. Karena datanya soal jam lahirnya ini belum ketemu. Nah, belum kita ketemu. kira-kira aja jam Kira-kira. 16 ya. Nah, ini perkiraannya adalah dari masa lalunya. Pak Ganjar ini diwakili oleh sebuah elemen. Elemen ini disebut logam yang kecil. Logam kecil ya. Nah, logam besar maupun logam kecil, karena dia sifatnya logam, maka dia itu merupakan suatu elemen yang sangat penting. Nah, logam yang besar itu adalah besi, adalah baja, dia bisa digunakan untuk bikin senjata. Karena itu dia itu cenderung gerak, cenderung berani, keberanian itu bisa ditunjukkan secara jelas. Kalau logam kecil itu beda dengan logam besar. Dia itu berani juga, tapi berani setelah diamati. Jika dia udah yakin benar, baru dia langsung gebrak. Dia bisa kalau kecil mengerjakan dengan baik. Kecilnya seperti itu. Kalau besar, tanpa pikir dulu, lakukan dulu, sikat dulu baru. Oke. Iya. Kalau ini enggak. Memang ada Ini beda enggak. aja, memang ada beda. Ini logam kecil ya ini ya. Ya, ini logam kecil. Ya, jadi ini dia pelajari dulu baru gebrak. Gitu ya. Dia bertemu dengan Nah, tanggal lahir seperti ini dia ini di sini ada sebuah tanah besar, ada sebuah air besar, ya. Nah, logam paling suka pada air, karena logam atau emas ketika berada di dalam tanah, dia bercampur baur dengan tanah-tanah, dengan logam-logam berat yang lain. Nah, jadi perlu pakai air, disaring, diproses sedemikian rupa, baru bisa mendapatkan logam murninya. Nah, oke. Lalu kita ceritanya saya memperkirakannya dengan jamnya jam 16-an. Karena ketika kita pasangkan dengan jam 16, maka huruf ini menjadi terpakai ya. Huruf ini menjadi penting, menjadi bagus. Karena huruf ini yang bagus bagi tanggal lahir ini. Kita tahu dia ini sudah 2 periode Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, juga 2 periode DPR ya. DPR, oke. Betul. Ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya, berarti 10 tahun udah 20 tahun ini. Ya bukan? Iya. Satu periode terpilih 25 tahun kali, ya. 2 kali 20 tahun ya. Baca sionya ini monyet. Monyet kan nggak bisa ditangani apa-apa.
Ya, tetapi ini artinya adalah sumber air. Oke. Kita jelaskan ini sumber air. Jadi kalau Pusing air kita ketemu wawancaranya. sumber, Iya. air Tapi di ketemu periode sumber, baru ini ketemu. dia berarti udah dia bagus, dia mulai bagus. mulai bagus. Ya. Berarti ini periode ketika dia mulai masuk ke lingkungan DPR. Ya. Iya. DPR apa MPR nggak tahu. Rekam jejaknya DPR Betul, ya. Rekam betul, jejaknya betul. mulai kelihatan. Mulai ya. kelihatan, mulai timbul, mulai bagus ya. Ini kenapa berguna? Karena ini sama ini adalah pasangan yang ideal dua huruf ini. Oh. Jadi ketika ini huruf apa ini namanya? Ini tiang ini api kecil ini. Api kecil dengan jadi huruf. ketika api kecil timbul, berarti ini juga menjadi berguna. Menjadi ini api terpakai. kecil dan air kecil ya kan? Bukan air. Air besar. Air besar. Air ya? besar. Oke. Ya, api kecil Oke, sama air air besar. Ya. Jadi Menjadi berguna. yang kita contohkan itu laut yang luas pada malam hari yang memantulkan cahaya kota. Kalau kita lihat dari kejauhan dari pantai Indah. seberang, waduh indah sekali gitu. Iya. Kan lebih kurang begitu. Masuk. Iya. Dan dia di periode gubernur 2 kali. 2 kali gubernur di sini ya. Periode ini memunculkan tanah besar. Nah, tanah besar ada di sini. Tanah besar ini adalah induk daripada logam kecil. Tanah besar adalah induk logam kecil. Logam mulia itu diambil dari dalam tanah. Oke. Ketemu air, digoyang-goyangin, didulang namanya ya. Baru kemudian bisa Muncul menjadi logam mulia yang berguna. Oke. Jadi ini memang ada ceritanya. Kenapa sebuah tanggal lahir itu menjadi bagus? Dia itu mesti bisa dikaitkan. Ketika diambil dari tanah, masih bisa pakai, belum bisa pakai, dia harus didulang dulu. Harus diproses, ada Diproses proses yang dulu. harus dilalui. Ya, Iya. baru bisa menjadi berguna. Ya. Tanah ini, ini dia juga sangat menyukai huruf yang disebut kayu besar. Ya, kayu besar. Karena apa? Karena di sini ada matahari di sini. Ini benar apa nggak benar saya nggak tahu. Iya. Tapi jika ini benar, di sini ada matahari. Ada matahari. Matahari itu api yang sangat besar. Oke. Api Dibaca yang sangat seperti besar. apa itu? Kalau api yang sangat besar itu berarti api yang sangat panas. Jadi kalau logam apapun, kalau kena api yang sangat besar, dia akan menjadi lumer. Oke. Dia baru bisa dibentuk. Ya kan? Baru bisa dibentuk. Proses pembentukan ya sekarang kita masuk. Ya. Tetapi ya, dia tidak boleh terkena api secara langsung dalam yang sangat panas itu nggak bisa. Dia nggak bisa bentuk jadi lumer semua itu. Lumer terus ya. Lumer terus, nggak terbentuk. Jadi dia itu mesti ada matahari, ada pohon. Nah, orang baru bisa berteduh di bawahnya. Berarti baru ada yang bisa melengkapi mengurangi, ya. Melengkapi, mengurangi temperaturnya. Oke. Atau misalnya api itu menjadi dipertajam, difokuskan. Ketika kita membentuk Mars itu kan ya apinya masih fokus. Biar nggak kemana-mana ya. Biar nggak kemana-mana. Ini terjadi di tahun berapa itu bisa kelihatan? Huruf ini muncul ketika tanahnya ada, ya. Kita tekan di sini, dia muncul di sini. Ini tanah, kayunya ada di sini. Kayu besarnya ada di sini nih. Kayu besarnya ada di sini ya. Jadi kalau kayu besarnya ada di sini, itu berarti tahun yang bagus. Jawabnya cari sendiri. Kasih kode lagi. Ya, 2024 ya. kayu besarnya ada. Kita waktunya membaca Pak Prabowo. Silakan Mas Dar. Oke, kita buka sistemnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi beliau lahir pada 17 Oktober 51. Ya. Jamnya sudah kita dapatkan pasti. Yaitu jam
Oke. Begini ya. Informasinya jam 11 malam. Ini ya. Saya kasih buntutnya dikit. Biar nggak bergeser kan. Oke. Jam 11 itu perbatasan. Sesaat sebelumnya itu jamnya beda lagi. Ini adalah logam yang besar. Logam besar. Pak Kemarin Prabowo ini. Iya. Nah, tadi itu Pak Ganjar itu logamnya kecil. Logam kecil. Berani tapi kalem. Ya. Ya kan? Ya. Nah. Analisa dulu baru gerak. Nah, kalau logam besar. Logam besar. Jadi kalau nggak senang langsung gebrak. Tegas. Nah, tegas. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya beliau bisa masuk ke ketentaraan Militer. militer. Nah. Ini logam besar. Logam besar itu orang yang sangat berani dan berani berspekulasi. Orang yang berani berbuat dulu baru lapor. Jadi Iya. Lihat sejarah ya. Oke. ya kita nggak ngomong panjang lebar. Nggak mau. Ini cuma membaca loh kita ini. Cuma baca benar. Di sini di awal-awal karirnya dia itu begitu bagus, begitu lancar. Oke. Ya. Iya. Ini kelihatan Iya. kelihatan dari sini. Nah, Artinya? jadi dia diapit oleh dua tanah besar. Sebetulnya dia itu orang yang sangat mendapatkan perlindungan yang luar biasa, yang ekstra kiri kanan. Tetapi sayangnya ini bawahnya ada sebuah huruf seperti ini. Ya. Artinya? Ini adalah air kecil. Logam besar, dia nggak takut sama air besar. Oke. Ya. Logam yang besar, dia bisa dibuat jadi sebuah tiang besi misalnya. Ya. Tiang itu bisa dijadikan penahan daripada tanggul. Oke. Supaya tanahnya tidak gugur. Dia itu selamanya tuh menopang, melawan si air. Nggak masalah. Tapi dia takut sama air kecil. Oh ya? Air kecil. Kenapa itu? Nah, air kecil itu mau akan seperti sebatang sekeping logam, sekeping besi, ya. Kemudian ditetesin sebuah air. Bisa lubang dong kalau terus dibayarin. menerus. Terus menerus lubang. Kalau tidak terus menerus pun dibiarin dia berkarat, ya. Ini dua huruf ini sama. Artinya ketika perjalanan hidup bertemu dengan huruf ini, maka akan jadi masalah bagi dia. Bentar, ini Kita cari. Kita Huruf cari ini di mana? Nah, di sini. Periode 93 ke atas. Nah, ini saya tekan. Ketika huruf ini muncul, huruf ini muncul lagi, maka akan terjadi masalah besar. Kapan? Coba kita lihat. Ini analisa sistem ya. Ini analisa sistem loh ini ya, betul. Analisa sistemnya. Kapan itu? Ya, ini muncul kan? Oh, 1998. Oke. Langsung to the point aja. To the point. Mari ya. Tahun 2023 sekarang periodenya. Logam besar. Logam besar. Logam besar. Ini artinya apa? Artinya beliau sekarang sedang eksis. Kan? Aku logam besar kan? Aku logam besar. Logam besar. Periodenya logam besar. Oke. Aku sedang ada pada periodenya. Eksis kita. Aku sedang eksis. Di sini ada sebuah kayu besar ya. Nah, selama ini kayu besar ini memiliki andil ya, untuk memendung huruf yang tidak berguna ini. Huruf ini sangat jelek. Ya, dia perlu sesuatu untuk menahan dia. Saya menerangkan huruf ini. Huruf ini kalau ini adalah diri, ini adalah keluarga, ini adalah bapak, ini adalah ibu, ini kakek, ini ada nenek, ini semuanya tidak ada masalah. Ini adalah anak atau bawahan. Ya. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo mesti hati-hati dengan bawahan. Oke, ini kita
entahlah, ini tidak ada tujuan, ini kita cuma menerjemahkan aja. Ya, menerjemahkan Kita apa yang muncul ya. Kita tidak tertuju pada seseorang, siapapun itu kita tidak tertuju pada orang. Oh, iya. Oke. Kode lagi ini. Lalu 2024 tahun besok ya. Nah, ini 2024 gimana nasibnya ini ya? Huruf ini bagus bagi dia. Ini bukannya kayu. Kayu besar. Kayu besar. Kayu besar ya. Oke. Kayu besar itu adalah musuh abadi bagi logam besar. Ya. Logam besar selalu maunya mencari kayu karena logam potong kayu. Kembali ke sini. Ya, oke. Ini adalah air besar. Ini Sumber air. adalah sumber air. Sumber air ya. Ini adalah pohon. Pohon. Sebetulnya bagus, tetapi harus mengatasi air kecil karena ada sumber air. Ya. Arti apa? Artikan sendiri. Iya. Silakan Kalau ya. bisa mengatasi dengan baik, dia pasti menang. Kalau tidak bisa mengatasi ini dengan baik, Akan muncul persoalan dari dalam akan ada karena ada persoalan. elemen air yang kecil. betul. Master sudah. Sudah.